pada hari yang berbahagia ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, seperti biasanya untuk keberkahan serta kelancaran pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, untuk itu kita mulai dengan membaca doa bersama. Untuk itu Bapak harapkan pada kesempatan yang berbahagia ini dipimpin salah satu dari anak Bapak sekalian yang bersedia. Siapa? Baik, disilakan Amirul Hafiz. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada minggu kali ini, alangkah lebih baik terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Ananda Bapak Amirul Hafiz yang telah memimpin doa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tetap kita panjatkan doa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang selalu diberikan kepada kita, sehingga kita dapat merencanakan atau melaksanakan seluruh aktivitas yang kita inginkan. Baik, sebelumnya anak Bapak semua masih semangat? Masih, Pak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengecek semangat dari anak-anak Bapak sekalian, dengan terutama kita awali dengan yel-yel. Baik, apabila Bapak sampaikan belajar penjas, maka yang pertama adalah bugar, sehat, dan cerdas. Baik, bisa dimengerti anak Bapak semua? Bisa. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai. Belajar penjas. Bugar, sehat, cerdas. Baik, sekali lagi kita ulang. Belajar penjas. Bugar, sehat, cerdas. Baik, luar biasanya. Sebelum juga kita memulai pembelajaran pada hari yang berbahagia ini, Bapak akan mengecek kehadiran dari anak Bapak semua. Biasanya kita lakukan absensi. Baik, dimulai dari Amirul Hafiz. Ada Pak. Al-Mudaris. Ada Pak. Juansa Ferdian. Ada Pak. Putri Viana. Hadir, Pak. Sasta Andini. Hadir, Pak. Sulfadila. Ada Pak. Baik, ada yang belum Bapak sebut namanya? Ada, siapa? Baik, terima kasih. Pertama, Sifa Islami Aziz. Hadir, Pak. Abi Alfasa. Ada Pak. Baik, masih semangat Abi dengan Islami Aziz? Masih Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya seperti juga biasa, kita adalah sebagai insan pendidik dan peserta didik dalam mitra sekolah ini. Kita diajarkan memiliki sifat cinta tanah air. Salah satu wujud cinta kita kepada tanah air yaitu kita memiliki rasa jiwa nasionalisme yang harus kita tanamkan erat di dalam hati sanubari kita masing-masing. Untuk ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak mengajak kepada kita semua untuk tumbuh rasa jiwa nasionalisme yang ada pada diri kita. Pada kesempatan ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang anak-anak Bapak hafal. Ada yang hafal lagu nasional? Ada. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak berikan kesempatan salah satu yang sering kalian nyanyikan dan yang kalian sukai atau gemari. Baik lagu nasional atau lagu daerah sendiri, dipersilakan salah satunya untuk memimpin. Dan kepada anak-anak Bapak semua dipersilakan untuk berdiri. Ya, Pak. Baik, disilakan Asifah. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan
Ananda Siva Islami Asis dan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, luar biasa, sekali lagi apresiasi kepada anak bapak. Luar biasa, alhamdulillah, semangatnya membara seperti kobaran api yang sedang membakar bahan minyak atau bahan lainnya yang mudah terbakar, dan itu terus kita tanamkan dalam diri pribadi kita masing-masing. Karena kenapa? Kemerdekaan terjadi atau dapatnya kemerdekaan negara kita ini dengan pahlawan kita dulu yang sangat luar biasa berjuang. Apa yang perlu diperjuangi oleh pahlawan-pahlawan terdahulu kita? Yang pertama adalah harta. Selanjutnya yang paling tidak ada hari ini tidak bisa terbayar oleh kita, yaitu jiwa. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya beserta seluruh keluarganya demi mempertahankan kedaulatan kemerdekaan kita. Sehingga dengan merdeka pada hari kesempatan yang berbahagia ini, kita tidak ada lagi teror dari bangsa-bangsa lain. Kita bisa aman belajar, aman bisa melakukan aktivitas di kebun, bertani, dan lainnya. Itulah salah satu manfaat kemerdekaan yang hari ini kita syukuri. Salah satunya kita mengingat lagu-lagu nasional yang selalu senantiasa dikibarkan untuk tanda atau simbol semangat bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan kepada anak Bapak semua, apakah ada yang dalam keadaan kurang sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama kita mengikuti pembelajaran dari belakang, ada yang mengalami cedera dalam Bapak? Tidak. Terima kasih. Pertemuan kita yang berbahagia ini, kita akan mempelajari materi senam lantai. Materi senam lantai. Materi senam lantai itu ada beberapa subbagian. Salah satunya yang kita pelajari pada hari yang berbahagia ini adalah roll depan atau guling depan. Nah, jadi roll depan atau guling depan. Sekarang Bapak akan menanyakan kepada anak-anak Bapak semua, apakah ada yang tahu apa pengertian roll depan? Saya, Pak. Baik, terima kasih. Ananda Bapak, silakan. Baik, saya Siva Islami Aziz. Roll depan adalah menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan membentuk seperti bola. Baik, terima kasih, luar biasa. Berikan ada yang lain bisa menambahkan? Saya, Pak. Baik, terima kasih. Lanjut. Nama saya Mia Asmita. Menurut saya, guling ke depan adalah menggulingkan badan ke depan melalui bagian belakang badan dengan posisi tengkuk menyentuh matras. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ada yang lain bisa menambah? Saya, Pak. Baik, silakan. Saya Putri Viana. Menurut saya, roll depan dilakukan dengan awalan berdiri. Baik, roll depan dilakukan awalan berdiri. Baik, berarti ada yang bisa menambah? Saya, Pak. Baik, silakan. Saya Habib Fasa. Menurut saya, roll depan terdapat dua bagian, yaitu awalan berdiri dan awalan jongkok. Baik, awalan berdiri dengan awalan jongkok. Benar, baik. Ada yang lain daripada teman-teman kalian ini? Ada? Ada, Saya, Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Firanda. Saya ingin menambahkan jawaban dari teman-teman semua ataupun menyimpulkan dari jawaban teman-teman semua. Di mana roll depan adalah suatu kegiatan menggulingkan badan ke depan. Di mana roll depan ini bisa digunakan dengan dua cara, Pak. Yang pertama adalah dengan awalan jongkok dan yang kedua adalah awalan berdiri. Di mana bagi pemula bisa digunakan di atas matras atau dilakukan di atas matras, dan yang sudah mahir bisa dilakukan di atas lantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini langsung disimpulkan oleh teman dari anak bapak semua, yaitu Rudi Firanda. Luar biasa, dan semuanya jawabannya itu alhamdulillah benar semua. Apa yang disampaikan teman kamu dari pertama Siva sehingga sampai dengan Lundi yang telah memberikan kesimpulan itu adalah proses roll depan itu adalah benar. Nah, selanjutnya ada
tidak di antara anak-anak Bapak sekalian yang tahu manfaat senam lantai khususnya roll depan kita gunakan dalam keseharian kita masing-masing? Ada? Siapa? Baik, lanjut silakan. Baik, saya Ahmad Hafiz. Manfaat apabila kita menguasai teknik roll depan yaitu yang pertama dapat membantu menguatkan tulang, yang kedua melenturkan tubuh, yang ketiga membakar kalori dalam tubuh, yang keempat membantu menguatkan sirkulasi darah, dan yang terakhir melatih keseimbangan. Terima kasih. Ada yang lain bisa menambah manfaat dari roll depan? Ada? Saya Pak, Baik, dipersilakan. saya Syifa Islami Aziz. Manfaatnya adalah meningkatkan kelenturan dan dapat membentuk keindahan tubuh. Baik, berikan apresiasi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak memberikan penguatan apa yang telah disampaikan oleh teman kalian itu dari anak-anak Bapak semua cukuplah benar. Sedangkan manfaat untuk kita mempelajari roll depan tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, salah satunya yaitu Amirul Hafiz dengan Syifa Islami Aziz, yaitu ada di situ pembakaran lemak atau pembakaran kalori, atau juga menghilangkan gula darah, ada membentuk kelentukan tubuh, ada membentukkan keseimbangan tubuh. Jadi kesemua itu adalah manfaat dari roll depan atau guling depan. Selanjutnya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang lainnya, mungkin dari anak-anak Bapak sekalian pernah menyaksikan pertandingan-pertandingan volleyball, pertandingan basket, pertandingan bola kaki. Salah satunya yang paling tenar adalah pertandingan bola kaki. Pertandingan bola kaki, mungkin di antara anak-anak Bapak semua pernah melihat kejadian-kejadian atau kasus. Misalnya pemain depan di lapangan lawan dihadang oleh pemain belakang lawan, sehingga ketika ditekel pemain depan itu berguling-guling seperti meroda. Itulah salah satunya bentuk dari manfaat roll depan. Apa manfaatnya dari itu? Manfaatnya untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dalam bahasa olahraga itu sering dikatakan cedera. Jadi dengan ilmu olahraga itu kita bisa refleks dengan roll. Kenapa roll tidak bisa membuat kita cedera? Karena roll itu adalah bagian seperti disampaikan oleh Syifa Islami Aziz adalah menggelindingkan badan, memutar badan ke depan sehingga berbentuk bola, dan yang pertama kena di matras atau bertumpu di lantai itu adalah punggung bagian atas atau belakang leher, sehingga di situ ada otot sehingga bagian tubuh itu tidak akan cedera. Karena otot ini adalah namanya fleksibel. Selanjutnya juga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan kepada anak Bapak semua, seperti juga materi-materi sebelumnya, untuk kriteria ketuntasan mengajar atau sering kita sampaikan di sekolah kita ini adalah KKM. KKM kita itu dalam materi roll depan ini seperti juga biasanya adalah 75. Jadi anak-anak Bapak semua harus mempertahankan dengan serius, dengan semangat nilai 75 ke atas. Apabila nilai 75 ke bawah, maka anak-anak Bapak sekalian harus mengikuti remedial karena tidak tuntas. Sekarang Bapak tanyakan, ada tidak anak-anak Bapak sekalian yang mau remedial? Iya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak mau remedial, anak-anak Bapak semua harus tetap semangat, harus tetap bersungguh-sungguh demi mempertahankan kriteria ketuntasan belajar tadi. Sehingga tidak lagi mengulang, anak-anak Bapak tidak akan lagi capek. Apabila anak-anak Bapak juga dapat KKM dan lebih, juga Bapak akan berikan berupa apresiasi.
selanjutnya kita akan sebelum kita melihat video atau materi pembelajaran yang telah Bapak sediakan atau persiapkan di laptop, kelompoknya seperti biasa. Kalau di saat jam pelajaran Bapak, maka Bapak akan membagi kelompok melalui hitungan. Jadi kita ada 24 orang, maka Bapak akan bagi setiap kelompok itu ada 4 orang. Berarti jumlah setiap kelompoknya ada 4 orang. Berarti jumlah kelompoknya ada berapa? 6 kelompok. Jadi untuk kelompok putri juga hitungnya nanti putri, dan juga kelompok putra juga hitungnya putra. Nanti ketika sudah sampai hitungan 1 sampai dengan 6 itu putra dan 1 sampai dengan 6 adalah putri, Bapak akan menggabungkannya, putra dengan putri menjadi satu kelompok. Baik, kita mulai dari ujung sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri kalian, mulai dari Aswal Amin dengan hitungan 1, nanti diakhiri dengan hitungan 6 dan dimulai lagi dari 1 sampai seterusnya. Bisa dipahami ada Bapak semua? Iya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Selanjutnya Putri dari Zahra, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, terima kasih. Sekarang siapa yang menghitung angka 1? Acungkan tangan ke atas. Nah, baik, ini adalah satu kelompok. Selanjutnya yang angka 2. Selanjutnya yang angka 3. Berarti satu kelompok. Selanjutnya angka 4. Ya, baik, silakan. Selanjutnya angka 5. Selanjutnya angka 6. Nah, baik, terima kasih. Semua sudah ada kelompok? Baik, selanjutnya kalau sudah ada kelompok, nanti kita akan bagikan, kita akan melakukan presentasi, dan bahkan Bapak akan berikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, yang akan diselesaikan nanti per kelompoknya dan melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi tentang keterampilan role depan. Baik, bisa dapat dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran atau materi pembelajaran yang telah Bapak sediakan. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan ini mohon dapat diamati secara seksama atau sungguh-sungguh video yang telah Bapak siapkan. Video yang pertama ini adalah video roll depan dengan awalan jongkok. Diamati videonya, nanti apa saja kesalahan yang bisa diambil pembelajaran dari video nanti yang akan Bapak putarkan, sehingga nanti bisa dapat kalian mengisi LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar lagi setelah anak-anak Bapak semua mengamati video pembelajaran yang telah Bapak siapkan. Silakan diamati bersama-sama. Senang lantai kulit depan. Berikut ini cara melakukan gerakan kulit depan. Memulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya lakukan gerakan mengguling ke depan, dimulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan kulit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Baik, terima kasih. Ada yang minta diulang?
Pemutaran videonya Sudah jelas. sudah jelas. Baik, sudah jelas. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 3, ini 4. Kelompok 3 selanjutnya setiap kelompok mohon dapat menyusun kelompoknya masing-masing, akan bergabung terus dipercepat. Baik, akan Bapak putar ulang. Silakan dicermati. Untuk belajar aktivitas spesifik sebenarnya atau menentukan. Berikut ini cara melakukan gerakan kulit dimulai dengan sikap awal dan posisi jongkok dan gerakan letakkan untuk dada, pulang balik tangan yang tumbuh pada matras dan juga selingkuh bahu. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan menanyakan setelah anak-anak Bapak semua mengamati video pembelajaran yang telah Bapak siapkan, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan roll depan, sikap berdiri dan sikap jongkok? Ada yang tahu? Saya Pak, Baik, kekuatan tangan. kekuatan tangan. Baik, luar biasa. Yang lain ada yang? Saya, Pak. Baik, silakan yang di ujung sana. Tangan harus lurus karena seluruh badan bertumpu pada kedua tangan tersebut. Baik, luar biasa. Silakan. Pak, tangan harus sejajar dengan bahu. Iya. Tangan harus dikunci. Baik, silakan tadi. Harus adanya keseimbangan. Baik, setelah tadi anak Bapak semua mengamati video, tahapan-tahapan apa yang ada dalam video itu sehingga roll depan gaya jongkok bisa sempurna dilakukan oleh seseorang? Apa tahapannya? Saya, Pak. Baik. Yang pertama, kedua tangan diluruskan. Yang kedua, dagu ke arah dada. Kemudian letakkan tangan di atas matras. Kemudian angkat pinggul ke atas dan gulingkan ke depan dengan bertumpu pada tengkuk. Baik, ada yang lain jawabannya atau bisa menambahkan? Baik, kalau tidak ada, yang telah disampaikan oleh teman kalian itu benar, bahwa itu adalah salah satu sukses atau sempurnanya seseorang dalam melakukan roll depan. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan LKPD yang telah Bapak bagikan itu, sekarang masing-masing kelompok silakan mempertanyakan atau mempresentasi hasil dari pengamatan video itu tentang kesalahan dalam melakukan roll dengan awalan berdiri dan roll dengan awalan jongkok. Baik, dipersilakan. Yang tampil kelompok berapa? Baik, kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah kelompok kami dari kelompok bulat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami akan mempresentasikan kesalahan awal berdiri dan juga awal jongkok. Di mana awalan berdiri, posisi tumpuan tangan yang tidak tepat. Yang kedua, posisi tumpuan tangan terlalu jauh atau dekat dengan kaki. Yang ketiga, tangan terlalu lebar atau sempit. Yang keempat, tumpuan tangannya kurang kuat. 5, bahu tidak menempel di matras. Dan yang keenam, tangan tidak melakukan tolakan. Baik, saya akan menambahkan kesalahan dari roll depan awalan jongkok. Kesalahannya adalah tangan tidak melakukan tolakan, bahu tidak menempel di matras, tumpulan tangan kurang kuat, tangan terlalu lebar atau sempit, posisi tumpulan tangan terlalu jauh atau dekat, posisi tumpulan tangan yang tidak tepat. Baik. Ada yang mau ditambahkan lagi di kelompok ini? Baik, kalau tidak silakan disampaikan kepada kelompok yang lainnya. Mungkin ada yang dipertanyakan atau ada yang ditambahkan oleh kelompok lain. Silakan, kelompok 5. Baik, dari teman-teman adakah pertanyaan ataupun tambahan dari kelompok kami? Saya. Dipersilakan kepada kelompok Solani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solani, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 atau kelompok bulat. Pertanyaan saya adalah, apa saja risiko yang kita alami ketika kita melakukan gerakan roll depan yang salah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mana apabila kita tidak tepat untuk melakukan roll depan, resiko yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, yang pertama cedera, di mana cedera dapat melukai diri kita ataupun dapat membahayakan diri pribadi kita. Ada pertanyaan ataupun tambahan dari teman-teman semua? Bagaimana jawabannya dari kelompok 5? Masih kurang puas. Masih kurang puas, ada yang menambah? Saya Pak. Baik, dipersilakan. Baik, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya di Fernanda. Kelompok apa? Kelompok 2. Kelompok 2, baik, dipersilakan. Apabila kita mengalami kesalahan dalam melakukan roll depan, maka akan berdampak negatif kepada seorang atlet. Yang pertama, apabila ia memiliki atau tidak mempunyai kekuatan atau kurangnya kekuatan otot tangan, maka ia akan mengalami cedera tangan ataupun terkilir. Dan yang kedua, apabila kepalanya atau dia tidak mengerti cara teknik yang dilakukan dalam melakukan roll depan, dalam sisi kepala menempelkan ke dada, ia tidak melakukannya, maka ia akan mengalami juga cedera pada tulang lehernya. Sekian dari saya. Baik. Dengan kelompok 1? Puas. Baik, puas. Berikan sekali lagi apresiasi. Berikan penguatan bahwa tadi pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana jika seseorang melakukan roll depan tidak dengan sempurna atau melakukannya dengan kesalahan. Yang telah dijawab oleh kelompok 5 tadi juga benar, bahwa itu adalah bisa menimbulkan cedera, sehingga diberikan penguatan lagi dari kelompok 2 tadi yang cukup sempurna, bahwa itu adalah bagi atlet atau bagi seseorang yang tidak sempurna atau salah atau tidak ada kekuatan tangan pada saat bertumpu pada matras, sehingga roll depannya itu tidak sempurna, dan bisa juga efeknya itu peserta didik atau seseorang yang melakukan roll tersebut itu bisa cedera. Dan juga benar apa yang disampaikan tadi Amirul Hafiz dari kelompok 2, bisa juga terkadang apabila kita tidak konsentrasi untuk melakukan roll, sehingga kita bermain-main dalam melakukan roll, sehingga duluan yang bertumpu kepala kita ke matras atau ke daerah lantai atau permukaan tanah, sehingga tulang leher sana ini bisa cedera, bisa saja masuk. Makanya daripada itu Bapak mengajak kepada peserta didik Bapak semua, anak-anak Bapak semua, untuk selalu konsentrasi dalam melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, Silakan. perkenalkan, nama saya Berpesa, saya perwakilan dari kelompok 3, dan saya akan menanyakan kepada kelompok 5. Bagian tubuh manakah yang mengenai matras terlebih dahulu? Baik, terima kasih kepada kelompok Adik Fasa. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Bagian tubuh yang mengenai matras terlebih dahulu, yang pertama adalah teguk, kemudian panggul, pinggul, dan panggul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sempurna dengan jawabannya. Mungkin barangkali ada yang bisa menambahkan, ada yang memberikan kesimpulan dari dua jawaban, atau ada yang bertanya lagi? Ada. Coba. Apa saja gerakan dominan dalam melakukan guling ke depan? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang mewakili IMTS kita, di mana ada 9 gerakan dominan senam lantai. Yang pertama adalah bertumbuh, yang kedua bergantung, yang ketiga keseimbangan, yang keempat putaran, yang kelima berpindah ataupun lokomotor, dan yang keenam ayunan, 7 tolakan, 8 melayang, dan 9 mendarat. Baik. Bagaimana? Sangat puas. Baik, jawabannya sangat puas. Berikan apresiasi. Baik, luar biasa. Tadi Bapak berikan penguatan sedikit bahwa dalam melakukan roll depan untuk sempurna ada langkah-langkah yang paling utama atau aspek utama yang harus diperhatikan seseorang untuk melakukan roll depan dengan sikap berdiri dan sikap jongkok. Ada 9 item tadi yang harus dipahami di situ. Apa yang pertama? Silakan diulangi. Bertumpu, Pak. Bertumpu. Ini yang pertama, bertumpu. Sementara bertumpu di situ yang harus bertumpu adalah tangan. Kekuatan pada saat menggulingkan badan atau pada saat melakukan roll, tumpuan badan itu bertumpu, titik beratnya adalah pada kedua tangan. Jadi tangan dipastikan dulu harus kuat.
Berikutnya Bergantung. bergantung. Jadi bergantung juga pada tumpuan tangan itu ketika badan atau kaki kita atau tungkai ketika pada saat menolak. Selanjutnya keseimbangan. Di situ perlu ada keseimbangan. Lagi-lagi juga di kekuatan tangan. Ketika tangan kanan kita teguhkan sebelah kanan, maka kemiringan dalam kita melakukan roll juga akan miring ke kanan. Kalau juga tangan kita kiri, seperti yang disampaikan tadi teman kalian Saska, apabila tidak dikunci siku ini, maka kiri yang kita teguk sehingga juga keseimbangan kita akan ke kiri. Jadi bagaimana caranya untuk seimbangnya sempurna? Maka kedua tangannya itu harus benar-benar kuat atau kokoh dalam menopang titik berat dalam tubuh kita masing-masing. Berikutnya berpindah itu sudah jelas ketika kita sudah melakukan roll sehingga ada tolakan tungkai sehingga posisi tubuh kita itu akan berpindah. Kalau pada saat awal jongkok kita berpindah, maka juga diakhiri dengan awal jongkok. Dan juga diawali dengan sikap berdiri, maka juga diakhiri dengan sikap berdiri. Berikutnya ada putaran. Bagaimana putaran? Dikatakan kalau tidak ada putaran maka bukan roll namanya, benar? Definisi roll itu adalah memutarkan badan seperti bola. Jadi selanjutnya Ayunan. Ayunan apa yang dimaksudkan itu? Ayunan tubuh mulai dari kaki sampai dengan kepala. Selanjutnya lokomotor. Apa di situ? Tolakan. Tolakan sudah jelas, tolakan kaki sehingga mempermudah untuk berputar. Selanjutnya melayang di situ pada saat memutar badan sehingga seseorang itu akan dengan gaya gravitasi bumi sendiri untuk melayang dengan secara otomatis setelah seseorang itu melakukan tolakan. Selanjutnya mendarat. Baik, mendarat itu adalah finish atau kejadian terakhir atau sikap terakhir daripada roll. Tadi sudah Bapak sampaikan, apabila diawali dari jongkok maka juga mendaratnya dan diakhiri juga dengan jongkok. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu aspek 9 aspek pokok seseorang untuk sempurna dalam melakukan roll depan. Selanjutnya untuk kelompok ini dipersilakan untuk menutup presentasinya. Baik, hanya yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Di mana ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya setelah kelompok 5 tadi maka ada kelompok sebelumnya kelompok apa? Kelompok 6. Baik, dipersilakan kelompok 6 untuk memaparkan hasil dari pengamatan analisa video pembelajaran yang telah kita tayangkan tadi. Dipersilakan kelompok 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Mubarak. Saya dari kelompok 6 atau disebut kelompok silat. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kesalahan teknik melakukan roll depan yang akan dibacakan oleh teman saya Lailatul Hikmah. Yaitu kesalahan yang pertama di posisi jongkok, posisi tumpuan tangan yang tidak tepat. Yang kedua, posisi tumpuan tangan terlalu jauh atau dekat dengan kaki. Yang ketiga, tangan terlalu sempit. Yang keempat, tumpuan tangan kurang kuat. Yang kelima, bahu tidak menempel di matras. Dan yang terakhir, tangan tidak melakukan tolakan. Sedangkan kesalahan pada posisi berdiri yaitu tangan tidak melakukan tolakan. Yang kedua, kaki tidak menekuk pada gerakan akhir gerakan. Yang ketiga, tumpuan tangan yang tidak tepat. Yang keempat, bahu tidak menempel pada matras sehingga tubuh tidak stabil. Dan yang terakhir, tangan tidak boleh dilebarkan dan tidak boleh dirapatkan. Terima kasih. Baik, silakan di. Baik, ada kelompok lain yang ingin menanyakan? Saya. Baik, Kelompok mana dulu? baik. Kepada kelompok 5 di sini persilakan. Baik, saya dari kelompok 5 ingin menanyakan apa tujuan kita melakukan roll depan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5.
Apa tujuan dari melakukan roll depan? Jawabannya, roll depan merupakan suatu kegiatan dalam olahraga senam dengan berfungsi untuk membentuk badan yang kuat, terutama bagian punggung. Selain itu, roll depan digunakan untuk melatih konsentrasi dan kemampuan siswa setelah melakukan roll depan. Terima kasih. Baik, ada yang mau menambahkan? Pak. Silakan. Selain melatih konsentrasi, benar sekali yang dikatakan oleh teman kita Lailatul Hikmah. Selain dari itu, juga dapat melatih kelentukan dan keindahan gerak. Terima kasih. Baik, ada yang lain bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan. Selain itu menambah juga keseimbangan. Keseimbangan. Baik, yang lain ada? Bisa menambahkan? Baik, sebelum kami berikan apresiasi kepada sangat luar biasa, sudah sempurna jawabannya. Ada kelompok 6 tadi yang memberikan jawaban adalah aktivitas roll depan itu adalah sebuah aktivitas senam lantai yang di dalamnya di situ sebagai acuan untuk memberikan kekuatan dalam tubuh bagian belakang atau bagian punggung. Selanjutnya juga disampaikan tadi ada keseimbangan. Selanjutnya ada keindahan gerak dan juga ada kelentukan. Nah, karena di situ ada refleks putaran seperti bola. Kalau tidak ada kelenturan sehingga tubuh itu tidak akan bisa melakukan roll. Nah, jadi apa yang luntur di situ adalah sendi. Baik, selanjutnya persilakan terus kelompok 6. Ada yang menanyakan tadi dari kelompok. Baik, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 6. Apakah yang dilakukan pada saat panggul menyentuh matras? Baik, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan punggung tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Terima kasih. Baik, bagaimana pertanyaannya? Sifat? Diulang. Nah, coba diulang. Jawabannya yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Terima kasih. Ada yang menambahkan kelompok lain? Memberikan sanggahan boleh atau kritik jawaban boleh atau menambahkan boleh? Ada? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang disampaikan tadi dari kelompok 6 itu sebetulnya sudah benar. Sikap ketika panggul telah menyentuh matras, maka sikap akhirnya adalah tadi apabila sikap awalnya jongkok, maka sikap akhir atau finishnya juga jongkok. Apabila sikap awalnya berdiri, maka juga sikap akhirnya akan berdiri. Itu aja kuncinya. Kita berikan apresiasi kepada kelompok. Baik, terima kasih kepada anak bapak semua yang sangat luar biasa, yang masih semangat. Luar biasa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berikutnya melakukan demonstrasi tentang keterampilan roll depan. Selanjutnya anak-anak bapak semua, siswa dan siswi sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan keterampilan roll depan dengan sikap awalan berdiri dan sikap awalan jongkok. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menanyakan, ada yang sudah pernah melakukan gerakan roll depan? Sudah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. 85% dari anak bapak semua sudah mengetahui bagaimana cara melakukan roll depan dengan sikap berdiri dan juga sikap jongkok. Baik, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan demonstrasi keterampilan kegiatan roll depan, sebelumnya kita akan melakukan warming up terlebih dahulu atau pemanasan.
Selanjutnya Bapak berikan kesempatan kepada satu orang putra dan satu orang putri untuk memimpin masing-masing pemanasan. Yang putri dipimpin oleh putri dan juga yang putra akan dipimpin oleh putra. Sepakat? Baik, silakan siapa yang bersedia dari putra? Saya, Pak. Baik, dari putra Abdul Hafiz dan dari laki-laki Ardila Nasti. Silakan. Dari perempuan Ardila Nasti. Baik, dipersilakan. Siap, gerak. Tangan tangan, gerak. Tegak, gerak. Baik, kita mulai dari kepala dengan hitungan 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kita mengatur nafas terlebih dahulu. Perhatikan. Baik. Hidup melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan distabilkan nafasnya. Berikutnya dipersilakan. Tarik, sambil gigit. Tarik. Tarik. Keluarkan dengan emosional. Baik. Terima kasih untuk teman-teman pemanasan. Selanjutnya kita akan melakukan peragakan keterampilan roll depan. Untuk matras silakan dapat diatur dan anak-anak Bapak silakan mundur lagi ke belakang. Baik anak-anak Bapak yang pada hari berbahagia ini yang masih semangat, siswa dan siswi sekalian SMA Negeri 2 Sumur Barat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini adalah matras, ada yang setelah Bapak modifikasi dari kardus bekas dan juga ada matras yang juga usianya sudah cukup lama dan juga ada matras hanya 2 yang masih normal kita bisa pakai. Pada kesempatan ini Bapak bagi yang matras yang masih bagus ini Bapak berikan kepada peserta didik siswi atau yang perempuan, sementara modifikasi kardus ini juga Bapak berikan kepada laki-laki atau kepada putra. Kenapa Bapak alasan untuk memodifikasi alat ini? Agar anak-anak Bapak tidak lagi seperti selama ini. Ada 2 matras yang kita pakai sehingga anak-anak Bapak semuanya cukup antri untuk melakukan gerakannya. Kalau ini alhamdulillah ada 5. Jadi dengan jumlah kita 24. Jadi masing-masing matras bisa dibagi 5. 5 orang. Jadi 5 matras sama 5, 25, nanti ada yang kurang 1 di situ. Bisa dipahami anak Bapak semua? Bisa. Baik, untuk putri, untuk siswi silakan dapat berbaris sesuai dengan matrasnya. Silakan. Ya baik. Selanjutnya yang putra begitu juga. Dipersilakan untuk mengambil posisi matrasnya sendiri. Baik, sekarang Bapak akan tanya siapa tadi yang di awal tadi Bapak tanyakan yang sudah pernah melakukan roll depan? Siapa? Baik, siapa yang bisa mencoba untuk memberikan pembelajaran atau edukasi kepada temannya? Saya Pak. Baik, yang perempuan silakan di depan. Sifat Islami Aziz. Nah, ini dengan awalan apa?
Kita mulai dengan awalan jongkok. Jongkok duluan. Yang putra siapa? 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 Nah, itu Abi ke depan. Nah, awal jongkok. Selanjutnya Hafiz yang ini. Siapa tadi? Hafiz dewasa. Siapa? Silakan. Nah, sekarang masukkan satu orang. Iya. Nah, baik, diperhatikan. Yang lainnya silakan ke belakang terlebih dahulu. Nanti ini akan diperagakan teman kalian ini untuk bagaimana cara roll depan. Nanti akan setelah kalian mengamati, setelah kalian akan paham dengan roll depan itu, maka nanti akan menanyakan post test langsung untuk keterampilan ini. Jadi setiap peserta didik yang Bapak ajarkan pada hari ini wajib melakukan roll depan dengan benar. Karena itu merupakan penilaian keterampilan nanti yang akan Bapak berikan. Bisa dipahami Bapak semua? Bisa. Baik, silakan diamati kawannya dalam melakukan roll depan. Dengan awalan sikap jawab. Silakan. Silakan terus silakan. Ya, dari Joko. Nah, baik, selanjutnya dengan melakukan selanjutnya dengan sikap berdiri. Dapat dipahami ada apa yang lainnya? Dapat. Kira-kira bisa? Bisa. Ada yang takut apa untuk melakukannya? Tidak. Baik, alhamdulillah luar biasa. Berikan apresiasi. Joko, terlebih dahulu. Ya, baik. Silakan. Siap, go. Ya, jongkok. Nah, terus orang berdiri dari sini, posisi. Iya. Berdiri. Oke, baik. Letak tangan terus. Iya. Nah, baik, terima kasih tadi anak-anak Bapak semua sudah mencobanya. Sekarang dulu ya, dagunya. Iya, Bima luar biasa, masuk. Siva. Anak Bapak semua, kita akan melakukan post test keterampilan berdasarkan tadi hasil yang telah anak Bapak semua lakukan. Kita berdiri. Go. Baik, satu kali lagi. Iya. Berikutnya. Nah, baik, selanjutnya disimpulkan matras kita ke belakang. Silakan duduk kembali sesuai dengan urutannya. Dan siswi Bapak sekalian yang berbahagia, setelah kita tadi melakukan aktivitas roll depan dengan sikap berdiri dan sikap jongkok, maka selanjutnya kita akan melakukan cool down atau pendinginan. Baik, silakan Bapak Pandu untuk sama-sama kita mengatur nafas. Silakan atur nafas dari hidung melalui mulut, keluar melalui mulut. Nah, selanjutnya atur lagi sesuai dari hidung melalui mulut. Nah, selanjutnya kita ambil pernafasan yang paling dalam dan kita keluarkan secara emosional melalui mulut. Baik, kita coba bersama. Baik, tarik. Lebih dalam, dalam keluarkan melalui mulut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan kepada kalian apakah ada pertanyaan atau koreksi setelah tadi kalian melihat atau kalian memperhatikan sendiri tentang roll depan, sikap berdiri dan sikap jongkok. Ada? Saya. Dipersilakan. Baik, kepada Bapak saya ingin bertanya, mengapa ada beberapa teman kita yang tadi tidak bisa melakukan roll depan? Baik, ada tadi 2 orang
dan satu orang sudah alhamdulillah sempurna, dan satu orang lagi siapa tadi? Sifa Salsabila. Sebetulnya Sifa Salsabila dia juga mampu untuk melakukan roll depan, tapi ada sedikit kesalahan beliau karena mungkin anak bapak yang satu ini ragu atau teman kalian ini ragu, sehingga seperti yang telah kita sepakati pada awal bahwa roll depan itu ditentukan perputarannya adalah kedua lengan. Jadi kalau kuat lengan, insya Allah rollnya itu akan sempurna. Jadi yang kurang tadi itu adalah pada saat tumpuan tangan. Tumpuan tangan Asifa Salsabila tadi terlalu cepat dibengkokkan ke sebelah kanan sehingga rollnya jatuh ke sebelah kanan. Nah, jadi roll ke depan seperti yang lainnya harus kedua tangan ini adalah kunci utama, karena pada saat melakukan melayang atau melakukan perputaran yang berbentuk bola tadi, tumpuan titik berat badan kita itu ada pada di kedua lengan. Nah, jadi lengan itu kita kunci, sikunya tidak boleh ditekuk atau dibengkokkan. Nah, baik, selanjutnya ada yang belum dipahami atau yang masih ragu dalam gerakan yang telah kita pelajari? Ada? Ada? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan soal post test pengetahuan. Ada tahapan gerak dan kesalahan gerak dalam melakukan roll depan, sikap berdiri, dan sikap jongkok. Terus dikumpulkan dari belakang, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Dari belakang, kumpulkan ke depan. Semuanya. Semua setelah kita melakukan post-test, bahwa pada kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari pagi ini, bahwa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah roll depan sangatlah bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang pertama di situ ada mendidik atau maksimalkan kelenturan atau kelenturan bagi tubuh. Adalah di bagian punggung. Nah, selanjutnya yang kedua juga membakar kalori. Dan selanjutnya meningkatkan sirkulasi darah. Meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya mampu melatih keseimbangan. Selanjutnya menguatkan tulang. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini tentang kesehatan yang ada pada diri kita masing-masing senantiasa selalu kita jaga. Dengan selanjutnya juga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak menyampaikan materi kita selanjutnya adalah roll belakang, sikap lilin, sikap kayang, dan lompat harimau untuk pertemuan ke depan. Nah, selanjutnya juga pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menanyakan, masih semangat? Masih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita menutup pembelajaran seperti biasanya
kita akan menyanyikan lagu daerah kita ya, salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di daerah kita. Ada yang hafal lagu daerah untuk motivasi belajar? Ada? Siapa yang bisa memimpin satu orang? Baik, dipersilakan. Baiklah, kepada teman-teman mohon berdiri. Baik, selanjutnya terima kasih yang telah menyanyikan lagu daerah. Itu adalah sebuah bentuk kecintaan kita kepada daerah. Apabila ditranslate tadi di bahasa Indonesia-nya itu adalah tentang motivasi dengan era globalisasi yang sangat modern hari ini dengan canggih, sehingga remaja lebih rentan daripada belajar lebih baik menonton. Daripada mengaji lebih baik Ekstasi. memakan atau meminum yang hal bukan salah satu contohnya adalah pil ekstasi. Jadi adalah Bapak sekalian, Bapak sampaikan lagi sekali lagi hal yang memang yang tidak sesuai dengan pembelajaran kita itu mohon dapat dihindari. Terakhir Bapak akan mengecek kehadiran yang pertama sekali Aswal Amin. Hadir Pak. Amirul Hafiz. Hadir Pak. Al-Mudaris. Hadir Pak. Asifah Rahma. Hadir Pak. Ardila Nasti. Hadir Pak. Afridu Saputra. Hadir Pak. Asifah Salsabila. Hadir Pak. Andes Faria. Hadir Pak. Abi Afasa. Hadir Pak. Asifah Islami Asis. Hadir Pak. Agil Sandra. Hadir Pak. Fatimah Safra. Hadir Pak. Ardian Mubarak. Hadir Pak. Bangsa Fabian. Hadir Pak. Lailatul Hikmah. Hadir Pak. Rundi Firlanda. Hadir Pak. Lidiatul Rahmi. Hadir Pak. Murdiansa. Hadir Pak. Yasmita. Hadir Pak. Nel Tawahyuni. Hadir Pak. Nur Fabima. Hadir Pak. Putri Viana. Hadir Pak. Sasta Hadir Andini. Pak. Ada yang belum disebut namanya? Ada yang belum disebut? Ya. Semua? Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini seperti biasa kita menutup pembelajaran, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari dapat berkah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Berdoa seraya menundukkan kepala dimulai. Selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita berdoa, saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.